Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai eksponen. Nah, adapun yang perlu kita bahas yang pertama pengertian eksponen, kemudian sifat-sifat eksponen. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian eksponen. Sebelum kita membahas mengenai pengertian eksponen, kita ingat kembali mengenai perkalian. Kalau misalnya ada perkalian 3 kali 4, itu artinya 4 ditambah 4 tambah 4 sebanyak 3 kali. Kalau misalnya 4 kali 3 artinya itu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 kali. Nah, ini artinya apa? Kalau perkalian berarti itu penjumlahan yang berulang. Sekarang coba perhatikan. 4 dikali 4 dikali 4 itu sama dengan 64. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Nah, ini perkalian yang berulang. Ini 4 kali 4 kali 4 itu dapat kita tulis menjadi seperti ini ya. Berapa kali 4-nya dikalikan itu sebanyak 3 kali. Maka kita letakkan di atas 4. Kemudian 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini ada berapa kali kita kalikan? Ada 4 kali. Maka kita letakkan 4 di atas 3. Nah, inilah namanya sebagai eksponen atau berpangkatan. Ini dibaca jadi 4 pangkat 3, 3 pangkat 4. Nah, jadi eksponen itu apa? Eksponen itu adalah perkalian bilangan yang berulang terhadap bilangan itu sendiri. Adapun bentuk umumnya yaitu A pangkat N. Nah, sekarang kita bahas bentuk umum eksponen. Bentuk umum eksponen yaitu A pangkat N. Ini artinya A dikali A dikali A sebanyak N kali. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Adapun keterangannya yaitu A itu disebut dengan bilangan pokok atau bisa juga disebut dengan basis. N-nya itu adalah pangkat atau eksponen. Untuk contohnya yaitu misalnya 5 pangkat 2, ini artinya 5 dikali 5. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Minus 3 pangkat 4 itu artinya minus 3 kali minus 3 kali minus 3 kali minus 3 sebanyak 4 kali. Minus 4 pangkat 2 artinya minus 4 dikali 4, beda ya. Minus 3 pangkat 4 dengan minus 4 pangkat 2 beda dengan yang ada buka kurung tutup kurungnya dengan yang tidak ada kurungnya. Artinya kalau ada tanda kurung itu ikut dipangkatkan negatifnya. Kalau tidak ada tanda kurungnya artinya minusnya ini tidak ikut dikuadratkan. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat eksponen. Yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau dikali itu pangkatnya kita tambahkan sehingga jadi A pangkat M tambah N. M tambah N. Contohnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Ini artinya berarti pangkatnya kita tambahkan ya. Berarti 3 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 3 pangkat 7. Ingat ya, kalau dikali pangkatnya kita tambahkan. Nah, sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini sama dengan A pangkat M kurang N. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangkan. Pangkatnya dikurangkan jadi M kurang N. Contohnya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 6 kurang 4. Pangkatnya kita kurangkan 6 kurang 4 yaitu 2. Maka hasilnya 2 pangkat 2. Contoh yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan N. A pangkat M dipangkatkan N itu kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan, maka A pangkat M kali N. Contohnya 5 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka pangkatnya kita kalikan.
3 kali 2 berarti 5 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 yaitu 6. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 6. Sifat selanjutnya yaitu A dikali B pangkat N. Ini artinya satu-satu kita pangkatkan. A dipangkatkan N, B-nya juga dipangkatkan N. Contohnya 3 kali 4 pangkat 2. Artinya ini 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Pangkatkan satu persatu. Kemudian sifat selanjutnya yaitu A per B dipangkatkan dengan N. Ini artinya satu-satu kita pangkatkan. Berarti A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 2 per 3 dipangkatkan dengan 4. Maka ini sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, sifat selanjutnya yaitu A pangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Setiap yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Contohnya 99 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Mau 1 juta, 1 juta dipangkatkan 0 itu hasilnya tetap 1. Nah, sifat yang terakhir yaitu A pangkat minus N itu sama juga dengan 1 per A pangkat N. Kalau pangkatnya minus, bisa kita buat jadi 1 per, sehingga pangkatnya berubah jadi positif. Contohnya 5 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Nah, sekarang kita bahas contoh yang lain. Yang pertama yaitu 16 P pangkat 7 Q pangkat minus 3 R pangkat 4 per 2P pangkat 5 Q pangkat minus 2 R pangkat minus 1. Maka caranya yaitu 16 bagi 2 langsung kita bagikan saja. 16 bagi 2 yaitu 8. Kemudian kita bagikan dengan cara sejenis dengan sejenis ya. P dengan P, Q dengan Q, R dengan R. Maka P pangkat 7 dibagi dengan P pangkat 5. Itu artinya pangkatnya kita kurangkan jadi P pangkat 7 kurang 5. Kemudian Q pangkat minus 3 dibagi Q pangkat minus 2. Itu artinya berarti Q pangkat minus 3 dikurang minus 2. Kemudian R pangkat 4 dibagi R pangkat minus 1. Artinya berarti R pangkat 4 dikurang negatif 1. Pangkatnya kita kurangkan ya. Nah, berarti 8-nya tetap P pangkat 7 kurang 5 yaitu 2. Q minus 3 dikurang negatif 2. Berarti minus kali minus yaitu positif. Minus 3 ditambah 2 yaitu minus 1. Kemudian R 4 dikurang negatif 1. Negatif kali negatif positif. Jadi 4 tambah 1 yaitu 5. Maka hasilnya adalah 8P pangkat 2 Q pangkat minus 1 R pangkat 5. Dimana di sini ada Q pangkat minus 1. Menurut sifat 7 kalau A pangkat minus N itu sama juga dengan 1 per A pangkat N. Berarti Q pangkat minus 1 sama juga dengan 1 per Q. Sehingga hasil akhirnya adalah ini ya. 8P pangkat 2 R pangkat 5 per Q. Nah, untuk contoh yang kedua. 16 pangkat minus 3 dikali 4 pangkat 3 kemudian dibagikan dengan 2 pangkat 2. Nah, ini belum sama basisnya. Ini 16 basisnya atau bilangan pokoknya, ini 4, ini 2. Maka gimana cara menyelesaikannya? Perlu kita samakan dulu basisnya. Ke angka berapa kita samakan basisnya? Ke angka 2. Ke basis yang paling kecil. Maka jadinya 16 itu sama juga dengan 2 pangkat 4. 4 itu sama juga dengan 2 pangkat 2. Kemudian masih ingat ya, masih di sini juga tertera
Kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti 4 pangkat. Berarti 4 kali minus 3 yaitu minus 12. Kemudian ini 2 pangkat. 2 dipangkatkan 3, berarti pangkatnya kita kalikan. 2 kali 3 yaitu 6. Maka kita kerjakan ya. 2 pangkat minus 12 dikali 2 pangkat 6. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambahkan. Berarti 2 pangkat minus 12 tambah 6 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat minus 12 tambah 6. Minus 12 tambah 6 yaitu minus 6. Sekarang 2 pangkat minus 6 dibagi 2 pangkat 2. Kalau dibagi berarti pangkatnya kita kurangkan. Berarti 2 pangkat minus 2 kurang 2 sama dengan 2 pangkat minus 8. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.